bahwa hingga saat ini KPK masih terus melakukan penyidikan terkait dengan kasus tersebut, termasuk juga pengumpulan bukti baik berupa saksi maupun bukti-bukti lainnya, sehingga memang tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya pihak Gubernur DKI Jakarta ataupun Wakil Gubernur DKI Jakarta ini akan dipanggil dan diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi ini. Saya hanya berharap ini pintu masuk KPK untuk menelisik lebih dalam masalah-masalah pengelolaan anggaran di DKI Jakarta yang selama ini ada indikasi amburadul nggak karu-karuan. Dan bagi saya keberanian KPK ini adalah awal yang baik. Jangan sampai KPK memanfaatkan penangkapan ini untuk mengalihkan perhatian publik dari dana ratusan miliar rupiah yang sudah disetor Pemprov DKI untuk penyelenggaraan Formula E yang gagal dan duitnya nggak balik-balik sampai sekarang. Saya mendesak dan mendukung KPK yang telah berstatus ASN untuk segera mendatangi APBD DKI Jakarta, mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, mendatangi dinas-dinas di DKI Jakarta, mengusut semua dugaan-dugaan penggunaan APBD yang tidak benar, terutama kasus rumah DP 0%, kasus Formula E yang diduga hilang triliunan rupiah, kasus yang dibungkus dengan istilah kelebihan bayar. Dan ini kita tunggu gebrakan KPK untuk membuktikan bahwa dirinya, lembaga KPK, justru lebih baik tanpa kehadiran Novel dan kawan-kawan. Tanpa Novel, KPK terobos ring Balai Kota DKI Jakarta. Bukti KPK semakin kuat. Novel Baswedan saat ini sedang tidak aktif bekerja di KPK. Sejak ada 2019 terpendam dan baru-baru ini dibongkar oleh KPK tanpa Novel dan 74 kadrun gagal tes wawasan kebangsaan. Narasi pelemahan KPK yang dikeluarkan oleh Febri Diansyah, Novel dan beberapa kadrun gagal tes ternyata sangat salah. Sangat amat salah. KPK justru saat ini semakin garang. KPK yang sudah dikuduskan dipisahkan antara kadrun dan nasionalis, mulai bergerak ke tempat-tempat yang terlarang. KPK sudah bergerak ke Kementerian Pertahanan dan saat ini kita akan fokus ke Balai Kota DKI Jakarta yang diduga kuat menjadi sarang penyamun. Ancol rugi 300-an miliar, padahal ramai saja waktu itu. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa rugi? Kontrol keuangannya yang gagal, ini sudah barang tentu, pasti itu penyebabnya. Tapi lagi-lagi, Ancol itu baru perusahaan yang rugi. Belum ada penyelidikan soal korupsi di pucuk pimpinannya. Jadi ini masih bisa jadi PR lain bagi KPK cabang nasionalis untuk mengusut Ancol lain waktu. Sekarang kita akan fokus lagi lebih dalam kepada korupsi yang jelas-jelas terjadi di Ring 1 DKI. Korupsi lahan haram jadah yang sudah merompi oranyekan 2 orang. Satu ex-direktur BUMD Saranajaya Yuri C. Pinontoan, yang kedua adalah Anjar Runtunewe yang sempat menjadi wakil direktur PT Adonara Propetindo. Dari 2 tersangka itu, kita tahu bahwa semakin lama KPK semakin menusuk ke dalam. Tapi, apakah ini sudah telat? Karena kasus ini sudah 2 tahun lamanya tenggelam dan atau ditenggelamkan oleh para penyidik KPK yang gampang disuap, seperti kasus Robin. Apakah karena dikubur oleh perampok 2 kg emas? Kita melihat bagaimana lembaga Superbody KPK ini menjadi lembaga yang selama ini melakukan tindakan korupsi besar-besaran di tubuh mereka sendiri. WP KPK menjadi rotor dan pusat perputaran permainan licik bagi para pegawai KPK untuk melakukan tebang pilih. Mungkin saat itu pimpinan KPK lembek dan mudah disetir oleh Novel CS, sedangkan saat ini dengan penetapan Irjen Firly Bahuri, Novel sulit mengguncang dia. Karena Irjen Firly ini orang yang tegak lurus menjalankan tugas dan lembaga Superbody ini sekarang dilindungi oleh Dewan Pengawas KPK. Dikontrol dan dikendalikan agar tak melakukan tebang pilih. Sekali lagi, rakyat seharusnya tidak melihat ada upaya pelemahan KPK oleh Jokowi dengan menempatkan Dewas KPK. Justru Dewas KPK ini melanjutkan tindakan yang luar biasa. Pecat pegawai KPK yang kedapatan curi emas, pecat juga Robin yang terima suap. Juga gebrakan terakhir Dewas KPK dan pimpinan KPK adalah mendepak penyidik-penyidik nakal dan tidak nasionalis lewat TWK. Rakyat Indonesia yakin dari 75 yang lolos itu baru efek gunung es saja.
Di antara 1.200-an pegawai yang lolos sebenarnya pasti masih ada pembela Anies. Tapi setidaknya TWK ini sudah memisahkan yang paling berbahaya. Di antara yang berbahaya, otomatis kadrun yang masih bertahan di KPK dan lewat tes sudah sulit untuk bergerak. Otaknya sudah dicabut, tinggal tunggu gelapar-gelaparnya saja sampai akhirnya mau ikut arus baik nasionalis. Pasca Novel dan 74 kadrun itu gagal fokus dan ditarik dari jobnya alias non-job, KPK berhasil menahan 2 tersangka kasus korupsi tanah pembelian rumah DP 0%. Perwakilan kaum Adam yakni Yudi C. Pinontoan dan perwakilan kaum Hawa Ance Runtuweni. Untuk rakyat awam ini adalah pencapaian baik bagi KPK. Rakyat sih melihat hal ini sederhana saja. Kredibilitas KPK ini bisa dibuktikan lewat kasus Anies. Apakah mereka berhasil menangkap dalangnya atau hanya bermain-main di ring pinggir-pinggir? Tanpa Novel, rakyat tentu berharap Anies ditangkap. Rakyat mau melihat apakah KPK ini layak dipertahankan atau memang harus dibubarkan. Karena kasus yang ada di DKI Jakarta sudah jelas sekali. Bukan hanya DP 0 omong kosong, tapi juga sampai ke pengadaan Formula E, jalur sepeda yang gak jelas dan lain-lain. Anggaran yang dikorupsi sepertinya sudah masuk ke angka astronomi dan tak terhitung lagi. Karena apa? Karena manusia serakah yang diberikan jabatan pasti akan menghabiskan semuanya yang bisa dihabiskan. Apalagi jika ada kerjasama untuk 2024 yang lebih radikal. Tidak hanya itu, kini pun NU Jakarta bongkar buruknya cara Anies menangani pandemi. Beda jauh sama Ganjar. Kampret. Membicarakan buruknya kinerja Gubernur Anies memang tidak ada habisnya. Bukannya kita mengada-ngada ya, ataupun mencari-cari kesalahan. Sudah banyak sekali pengamat, ilmuwan, tokoh publik, netizen, dan masyarakat awam yang memaparkan ketidakbecusan Anies. Dari sekedar komentar hingga analisa. Beritanya pun segudang di media. Tinggal Google saja. Lucunya walaupun sudah banyak tapi nambah terus. Akan Anies gak pernah mau belajar untuk jadi lebih baik. Sekarang terungkap lagi buruknya cara kerja Anies terkait penanganan pandemi. Padahal penanganan pandemi merupakan prioritas teratas tugas setiap kepala daerah. Kalau kepala daerahnya niat kerja sih. Nah, kalau yang mengungkapkan adalah Ketua Pengurus Wilayah NU atau PWNU DKI Jakarta, Syamsul Ma'arif. Seperti dilansir dari detik.com seperti berikut ini. Menurut Syamsul, selama ini Gubernur Anies jarang mengajak ormas untuk berembuk soal penanganan pandemi. Saya ini meminta gubernur supaya mengajak pimpinan ormas dan tokoh agama dalam rangka pencegahan COVID. Selama ini Pak Gubernur itu hampir saya rasakan nggak mengajak tokoh-tokoh agama ormas, kata Syamsul. Minimal untuk vaksin lah, bisa tempat-tempat pendidikan agama, sekolah, yayasan, pondok pesantren itu dijadikan tempat vaksin. Dan banyak ustadz yang kadang-kadang ketakutan dengan vaksin, mendapatkan informasi yang salah sehingga nggak mau vaksin, ujar Syamsul. Tokoh-tokoh agama seperti kiai dan ustadz bisa membantu Anies untuk meminta kesadaran masyarakat supaya taat prokes. Namun, Syamsul mengeluhkan buruknya komunikasi Anies dengan para tokoh agama dan ormas. Selama ini kan hanya gubernur dengan RT RW dengan tokoh-tokoh agama tidak disapa gitu kan. Mestinya saya langsung tegas, langsung WA. Baru direspon iya nanti itu kapan lagi sih? Maksud saya tuh respon besok langsung. Apa sih susahnya ngajak rapat tokoh-tokoh agama dan ormas dengan kondisi seperti ini, yang lain bisa ditinggal dulu, ujar Syamsul. Dia juga menegaskan pentingnya para ustadz mendapatkan informasi yang benar dan akurat soal vaksin. Kadang-kadang ada tokoh agama yang malah memberikan berita yang tidak benar, itu ada juga. Tetapi kalau disapa gubernurnya insya Allah mereka mau, kata Syamsul. Sesudah pernyataan itu, Syamsul kemudian mendapatkan undangan dari jajaran Anies, namun ternyata isinya soal lain, yaitu kegiatan Khatmul Quran MUI DKI. Sehingga Syamsul pun menolak hadir, karena menurutnya MUI DKI bisa menangani sendiri soal itu, serta NU bukan bawahan MUI. Yang dikeluhkan Syamsul terkait penanganan pandemi termasuk vaksinasi. Banyak sekolah yang sekarang sedang kosong, sehingga tinggal bagaimana Pemda memfasilitasi dan mempermudah warga NU dan Muhammadiyah, serta warga lainnya untuk divaksin. Syamsul pun menyayangkan bahwa Anies tidak mau langsung berkomunikasi dengan pihaknya. Idenya bagus kan? PWNU ingin Anies melibatkan semua elemen masyarakat, terutama ormas agama dan tokoh-tokohnya dalam menangani pandemi. Bukankah Jakarta dikenal dari gubernurnya yang santun dan seiman? Kok hanya melibatkan MUI dan DMI atau Dewan Masjid Indonesia? Pertanyaan terakhir ini perlu dijawab karena kita tahulah siapa pentolannya, bukan?
Anies hanya berputar-putar di lingkungan gerombolan itu-itu saja. Selama Rizik berada di Arab Saudi, Anies sangat rajin menghadiri acara peringatan Milad FPI. Bahkan ketika Rizik baru pulang, Anies langsung sowan ke rumahnya di Petamburan. Pentingkah soal ini? Enggak lah.